Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin jami'i ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin was-sahabati at-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin jami'in malaikatil kiram. وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي والشيخ والسيوطي والكيس مصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini semoga semuanya selalu sehat. Kita semuanya dalam setiap langkah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap sholat selalu mengucapkan minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minimal itu 17 kali. Belum sholat sunnah panjenengan, belum sholat sunnah rawatib panjenengan. Jadi kita tiap hari selalu memohon bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain surah Yasin ayat ke-18 hingga sampai 27 insyaallah. Kemarin sudah saya baca dari ayat 13 sampai 27. Penjelasannya yang baru berhenti di ayat 17. Pagi hari ini kita melanjutkan yang ayat ke-18 sampai 27. Jadi saya tidak perlu baca ayatnya karena kemarin sudah saya baca. Jadi sekilas mereview dari pertemuan 1 bulan yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala di era Nabi Isa alaihissalam mengutus ke satu wilayah namanya Antioquia. Dan kemarin sudah saya jelaskan, pertama menjelaskan sekarang wilayahnya itu adalah di Turki. Kemudian datanglah 2 utusan, tidak memberi efek apapun, bahkan keduanya dibunuh. Kemudian datang 1 utusan lagi, juga bernasib yang sama. Tapi ini ada pertolongan dari seseorang yang sudah memeluk ajaran tauhid, yaitu ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Yang ayat 18 nanti kita akan membahas satu sosok yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, namanya Habib An-Najjar. Dia seorang tukang kayu, mencari kayu bakar, maka disebut dengan An-Najjar, namanya Habib. Dalam kisah agama Kristen juga ada kisah tentang sosok ini, tapi ada pembeda antara wilayahnya, apakah benar di Antioquia sebagaimana para ulama tafsir ataupun yang lain. Karena memang kita tahu
Nabi Isa terkenal memiliki seorang murid, 12 murid yang menyebar kemana-mana, yang itu disebut di Al-Quran dengan istilah Al-Hawariyun, dan di surah Yasin digambarkan sebagai seorang utusan yang menyeru agama tauhid. Nah, insya Allah pagi hari ini kita juga akan belajar kepada sosok Habib An-Najjar, bahwa menyeru kepada kebaikan itu pasti ada tantangannya. Kalau lempeng galeng lurus tidak ada cobaannya, itu namanya bukan perjuangan. Kok diri kita, lawan para sahabat, Kanjeng Nabi, itu saja tantangannya luar biasa, apalagi kita yang banyak melakukan dosa. Rasul saja yang maksum saja itu ada tantangannya besar, apalagi kita. Makanya nanti Roman Tokiyah di pertemuan yang lalu kita sudah kupas, kamu itu siapa? Mereka persis kayak orang-orang kafir era Rasulullah, mirip-mirip kayak dakwahnya Nabi Nuh ke kaumnya, kayak dakwahnya Nabi-Nabi lain ke kaumnya. Mereka selalu mengatakan ta'kulu kama na'kul wa nashrabu kama nashrab. Kamu itu makan sebagaimana kami makan, kamu itu minum sebagaimana kami minum. Ngapain kamu menyeru kepada kami? Konsopo. Lah, Habib An-Najjar ini sosoknya orang biasa, bukan darah biru. Kemudian dia menyeru itu, nanti dia menjadi martir dakwah, yaitu nanti dikisah di dalam tafsir beliau terbunuh. Dan nanti kita akan kupas satu persatu ayat 18 sampai ayat 27 insya Allah, sebagai nanti kita lihat waktunya saja. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim, sebagai prolognya biar nyambung. Kalau dipanggil jam langsung di video setengah minggu jam baru baliknya Juanda, nama ke berangkat umroh. Terus anda kali beliaunya itu bisa mau ngasih tutup omah setengah jam baliknya Juanda. Kalau ngaji sabulan sepindah itu untuk ego itu. Nah, ngaji ini setiap minggu menurut sisi kamu. Sabulan sepisan, rai berarti kan ketemu di rong bulan. Insyaallah lagi kalau berangkat terus dengan ini untuk lancar saja. Dengan KB sing sakit tidak karena suci, sing kere sakit tidak karena suci, sing sampun sakit tidak karena suci mati. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18. Qalu padha ngucap sapa iki penduduk Antakya. Inna satamani kita tatayyarna iku tompo ana sapa kita, aitasyauna tegese tompo ana sapa kita bihu sebab sira kabeh. Ling kita ilmatori krana padhote udan ana saking kita bisa begitu kelawan sebab ira kabeh. Mereka ngomong, ini lembah, ini ciri orang-orang yang memang tidak percaya tentang risalah kenabian, risalah tauhid. Mereka ngomong, kalian itu loh yang datang ke sini membuat kami sial. Tatoyun itu artinya itu, makanya Islam itu melarang tatoyun. Tatoyun itu kayak gini, contoh. Mungkin orang nah itu namanya tatoyun. Nah, mereka tatoyunnya bukan dengan binatang. Tatoyunnya mereka menganggap bahwa mereka tertimpa sial gara-gara ada orang ngasih data. Apa sebabnya? Sudah hampir 3 tahun tidak pernah hujan. Kalau di tafsir Jalalain hanya menyebut dengan linkito ilmatoli alaina bisa babi, terputusnya hujan dari kami hampir. Nah, di tafsir ini disebutkan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu tidak ada hujan.
Lah mereka ini kemudian mencari-cari, kenapa kok sampai tidak hujan 3 tahun? Kenapa? Mereka mengarahkan kepada orang asing yang berdakwah. Kami ini nggak percaya kalian itu membawa kesialan untuk kami. Kalau takoyar Nabi, mereka menganggap tertimpa sial gara-gara ada orang yang dakwah ke daerahnya. Apa itu kesialannya? Tidak hujan 3 tahun. Bisa dibayangkan, tidak hujan 3 tahun itu kayak apa? Sumber air itu kalau punya sumber pasti sudah masalah kalau sumbernya tidak bisa. Maka kemudian lailan tantang yukti temen podo mareni sapa sira kabeh lain utawi lain itu lam kosami lam kosam lanang jumana yukti podo balangi waktu temen sapa iki ing sira kabeh bil hijarah di kelawan waktu. Mereka mengatakan kalau kamu tidak berhenti berdakwah maka aku lempari batu kalian, dan duanya itu sudah terbunuh. Maka dikirimlah satu lagi, walaya masannakum lan bukti bakal ngenani kuping sira kabeh minanya kali saking kita apa ada pun siksa alimun kang larang, dan akan kami timpakan kepada kalian siksa yang sangat menyakitkan. Aibun limun tegesi larang. Mereka membuat ancaman, kalau kamu tidak berhenti berdakwah maka kami akan melempari batu kamu, termasuk akan kami siksa. Jadi gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak mendapatkan hujan hampir 3 tahun. Maka ini kulo jenengan ojo duwe kebiasaan tatoyur itu gini Bu, ngai no sesuatu sing iku mungkin terimani godak gaduk. Lah ini kan sama, penduduk Antokia ini kan godak gaduk ini kok tidak hujan-hujan sampai 3 tahun. Apa sebabnya? Gara-gara orang dulu dan itu tidak boleh. Pernah satu kisah ketika cucu Kanjeng Nabi itu ada yang wafat, kemudian gelap apa namanya, langit apa terus disambung-sambung, itu juga tidak diperkenankan. Ya sudah, memang itu bagian dari alam, ya sudah seperti itu. Dan tatoyur itu tidak boleh. Nah, ini ada burung, ada apa? Tatoyur itu tidak diperkenankan dalam agama. Maka kemudian kalau pada ucap sapa iki alladzi yaiku utusan ta'ilkum utawi tampa ira kabeh aisyum hukum tegese tampa ira kabeh iku ma'akum sartani sira kabeh ai bikufrikum sebab kufur ira kabeh. Kalian mendapatkan kering yang hampir 3 tahun itu karena kufur kalian, bukan karena kami. Nah itu gitu ana to lamun padha den sebut sapa sira kabeh utawi ari iku hamzah istifham dakhalat apa iki hamzah ala ini ngatasi lafal in aiku itu tegese den nasihati sira kabeh wa khuwiftum lan den medeni sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang ae tatoyur tegese tatoyur sira kabeh tampa ala sira kabeh wa kafartum lan kufur sira kabeh wa utawi iki indukil tumiku mahal istifham panggonan istifham wal murad utawi kaden karepake bi kelawan iki mahal istifham atau bi utawi melehno. Mereka kemudian bahwa yang tertimpa kepada mereka itu bukan kemudian karena datangnya seorang utusan untuk menyampaikan dakwah tauhid, tetapi karena kekufuran kalian. Jadi jangan salah paham, itu jawabannya, itu melempar, itu tauhid di situ. Balaan tumbari utawi sira kabeh kaum iku musrifun akan padha melewati batas kabeh ai mutajawizun tegese padha melewati batas al hadda ing batas bisyirikum kelawan sirik ira kabeh. Ini makanya
ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, tidak ada bedanya. Ajarannya itu tauhid, mengisahkan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Tapi ya setiap masa ada tantangannya. Zaman Kanjeng Nabi penyembah berhala, bahkan coba bayangkan, berhalanya itu bukan lagi di wilayah tanah yang dimana Rasulullah berdakwah, tapi di mana tempat yang disucikan. Berhalanya diletakkan di dalam Ka'bah. Ada yang di dalam Ka'bah, ada di area luar Ka'bah, ada yang di area Sa'i, Sofa Marwah. Berhalanya itu banyak. Jadi tantangan para Rasul hampir mayoritas itu penyembah berhala, yaitu orang-orang yang menyebutkan. Tapi yang jadikan jangan salah paham, mereka itu juga berpikir bahwa mereka meyakini bukan Tuhan, patung itu ya bukan. Mereka meyakini bahwa patung itu hanya menjadi wasilah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka menganggap patung ini, ya mereka menganggap bahwa patung ini bukan kemudian Tuhan mereka, tetapi mereka menganggap bahwa patung ini yang dalam banyak sejarah disebutkan awalnya adalah ini orang-orang baik kemudian dibuatkan patung untuk mengenang awalnya, tapi kemudian berjalannya waktu berubah menjadi penyembahan. Kayak di kalian umroh di Sofa Marwah itu dulu ada patung namanya di era Rasulullah, itu namanya Ishaq dan Na'ilah. Ishaq dan Na'ilah ini sosok laki dan perempuan. Ishaq dan Na'ilah itu mereka itu orang baik. Maka kemudian ketika para sahabat diajak Rasulullah untuk haji, para sahabat itu tidak mau. Nabi kami tidak mau untuk jalan antara Sofa dan Marwah. Kami keinget era dulu saat kami belum masuk Islam, rasanya itu belum hilang. Kemudian turun ayat itu la junahan ayat atau apa biasa kita baca inna Sofa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita tamara fala junaha alaihi yatawwafa bihima. Sofa dan Marwah adalah syiar dari Allah. Barang siapa melakukan kesunahan yang di dalamnya adalah diantaranya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, ya Allah. Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita, barang siapa yang haji, faman hajjal baita atau haji di Baitul atau umroh fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi ayyat tawafa bima, baginya untuk tawaf antara Sofa dengan Marwah. Itu sahabat dulu trauma karena mengingat bahwa di situ itu banyak patung. Karena kemudian ayat turun, tidak apa kamu jalan dari Sofa dan Marwah, karena secara prinsip itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kita ini melakukan syariatnya Nabi Ibrahim banyak. Contoh haji, korban, hitam. Terus kalau dengan nanti mengkaji di ayat yang lain, di surah yang lain, Nabi Ibrahim itu kan diuji sama Allah dengan apa namanya, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah memberi ujian kepada Nabi Ibrahim di kalimatin, dengan kalimat-kalimat, di situ para ulama tafsir menjelaskan, ada mengatakan itu adalah manasikul haji, ada mengatakan 10 perbuatan keseharian manusia, potong kuku, cabut bulu ketiak, membersihkan bulu dada kita. Itu syariatnya Nabi Ibrahim, diteruskan sama Kanjeng Nabi. Jadi awal Nabi Ibrahim ini sampun wonten anjuran potong kuku, wonten anjuran mencabut bulu ketiak, wonten anjuran memotong kumis, wonten anjuran apa niki merapikan bulu kemaluan. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Hitam, apa menyisir rambut, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Diteruskan nih karena Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka ketika diseru tidak mau, bahkan menyalahkan Rasul yang datang, utusan yang datang. Wajah lantako min
aksal Madinah saking pinggir kota. Jadi pinggir kota ini dia ada di perbukitan Aqsa, makanya disebut Masjidil Aqsa yang jauh. Ya, Aqsa itu artinya adalah jauh. Dia ini tinggalnya ada di perkampungan, dia agak menjauh. Datanglah sosok yang tadi kita sampaikan, yaitu Habib An-Najjar. Wajah atau min Aqsa Madinah nyatane saking pinggir iki kota. Rajulun sapa wong lanang, wa utawi ki rajul iku Habibun Habib An-Najjar, ya kang dadi tukang kayu. Maka ketika ada orang dakwah kemudian ditentang oleh masyarakat Antokia, datanglah satu sosok, yaitu ini anak muda, bukan orang tua, tapi bukan yang muda yang belum punya anak, dia sudah punya anak. Dia iman gara-gara karena anaknya disembuhkan oleh utusan itu. Kita tahu kan modelnya yang membawa risalah itu kan ada menyembuhkan penyakit, itu kan persis kayak Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian karena ono sapa iki rajul kok amanah itu teman-teman iman sapa rajul birusuli kelawan pira-pira utusan, maka kemudian sosok laki-laki ini ngomong, orang ini adalah orang yang beriman kepada Rasul yang sebelum diutus yang ketiga. Jadi beliau ini sudah iman lebih dulu, sudah tahu, sudah merasakan tentang keimanan yang diyakini. Wa manziluhu tawi panggonane iki rajul iku bi asal baladi ana ing pinggire kutha. Yang si yas'a halil man sapa rajul ayyasat tegese apa niki lumaku sapa iki rajul aduan iki musuh lima marang darat sami akan midharat sapa rajul bidan bil qawmi kelawan goro kene bil arusla ing utusan. Mereka ini mohon maaf sampai ini Habib An-Najjar dengar masyarakat yang ada di kampung sana menolak kehadiran Rasul yang ketiga, utusan yang ketiga. Kemudian dia datang ingin menyampaikan kebenaran. Makanya jenengan tinggal jadi orang yang support kebaikan atau bukan. Lah sosok laki-laki ini orang yang support kebaikan. Makanya kalau kita ini Bapak Ibu, kalau tidak bisa melakoni minimal bantu. Lah bantu itu caranya bisa macam-macam. Bisa dari support moral, bisa support moral, bisa support kalau dapat, bisa support dana. Kalau memang kita punya ekonomi, kalau kita punya ilmu, kita support dengan ilmu. Nah, yang namanya Habib An-Najjar ini support untuk menjelaskan ke masyarakatnya bahwa ini orang benar yang dakwah kepada kalian, ini orang benar, bukan orang yang tidak benar. Maka kemudian setelah dia sampai, kemudian dia ngomong ngomong sopo iki Habib An-Najjar utawa rajul ya qawmi ingsun ittabi'u wa do'aku to sira kabeh al-mursalina ing pira-pira utusan kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus oleh Allah kepada kalian. Yang jadi problem adalah kenapa Habib An-Najjar itu nggak direken? Kira-kira apa Pak? Ngomongnya kakak di sosial masyarakat itu Pak, kalau orang nggak punya posisi ngomong apa itu nggak direken, dia waktu kakak. Maka kalau mohon maaf, kalau kemudian ada sosok yang dia keturunannya siapa, dia secara ekonomi kayak apa, kemudian ya apa itu ya ono power play. Saya ngomong tentang kain nggak direken. Coba dengan bayangkan Kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi bukan orang biasa. Baik, saya nyetel kunci Ka'bah. Keluarganya terpandang, suku yang terpandang di Mekah, suku Quraisy. Itu saja perlawanannya luar biasa. Ini tukang kayu. Dia ngomong ya minta biul mursali, wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus. Oh ini nak diutus sopo-sopo yang ngomong juga direken. Ya di satu sisi kalau orang berdakwah, dia keturunannya
kiai besar, dia anaknya seorang pemimpin, pasti beda dengan anak yang biasa. Moro-moro jadi kiai itu ya setengah underestimate kali dia. Sombong. Bener betul. Realitas masyarakat seperti itu apa enggak? Realitasnya seperti itu. Sombong. Dia tukang kayu, ya dia. Atik tinggal itu di tempat yang jauh sana, bukan penduduk situ. Walaupun dia orang situ, tapi dia enggak sama kaumnya. Intabiu amruto sirokabe. Tapi Habib An-Najjar ini ngasih alasan. Karena ini Habib An-Najjar ini ngasih alasan. Alasan apa? Kenapa kamu harus ikut kepada mereka, pada para rasul ini? Intabiu amruto sirokabe. Utapi intabiu itu tak kidun muatolil awal. Gimana? Kalimat yang pertama, bahwa kalimat pertama ya kau minta diulur saling. Tapi mana ditambahin intabiu. Itu penguat itu artinya. Man ing wong layas aluka ora jaluk sapa man ing sira kabeh ajur ing upah min risalatikum saking risalah ira kabeh. Coba jenengan beliau menyampaikan, ikutilah para utusan yang datang kepada kalian karena mereka tidak mengambil upah dari apa yang mereka sampaikan. Kalau jenengan tengok ini, maka nanti terjadi perdebatan dalam ilmu fikih. Apakah boleh orang mengajar menentukan mengambil upah dari dia mengajar? Di situ nanti para ulama fikih khilaf. Apa artinya? Nah, ono wong murid ngaji, ceramah, ngasih menyampaikan materi, dari awal menentukan tarif boleh atau tidak. Itu roh dakwahnya nanti di situ. Jadi nak jenengan wis punten mudah menceramah, wis ngaku manajemen, mari wis ditentukno sangune kudu seperti. Maka kalau lihat ayat ini ya malu. Apa Habib sosok laki-laki tadi ngomong ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajr. Ittabi'u man la yas'alukum ajr. Ikutilah orang-orang yang tidak mengambil upah dari apa yang mereka sampaikan. Maka ketika kita bicara tentang fikih, kayak satu pembahasan ngajar Quran, yang DPG, yang lembaga Quran, lembaga bimbingan Quran, menentukan tarif itu boleh apa tidak. Bahkan dalam madzhab Syafi'i itu yang layak untuk ditarik, menjadi upah, akadnya ya akad jasa, itu adalah malah mengajarkan Al-Quran. Tapi di satu sisi kita tahu di masyarakat kita ngajar Al-Quran itu murah banget. Ya bagaimana TPK betul? Betul. Bayar betul. Pinter. 10.000. 10.000. Sakulah apa sedino? Pak, Bu, 10.000. Tuku bakso sama kok. Ibu bakso sing murah. Mlebu toilet 2.000. Parkir 2.000. Quran diregani tak mulai. Bimbel 600.000 lagi. Belajar bahasa Inggris sekian juta dilakukan. Istri saya itu ngajar bahasa Jerman. Juga institut sekarang sudah berhenti karena di pondok ada sekolah, kami tahu itu cuma 3 bulan, seminggu 2 kali bisa sampai 6 juta. Quran 10.000. Pak, sing repot terus digodani. Aku mau bayar. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, banyak dari agama. Iya apa sih?
Lalu jendela dunia untuk meraih ilmu apapun itu bahasa. Kita mau mengkaji tentang agama itu ya bahas Quran, dirgani mulai. Nah, salah nentuno tarif. Guru TPK sapulan kadang kalau ngatus, saya. Ngono bisa komentar ngomong ngaji bayar. Kok gak dikomentari itu di bahasa yang belajar masuk bayar. Jadi sampai protes itu sekolah yang larang-larang, sekolah bayar. Sekolah-sekolah Islam itu bayar, larang sih masuk selalu juta. Ngaji itu pengen 10.000. Pak, dibagi 30 dino ini sedino. 10 dibagi 3 pinter. Berarti sedina 330 ribu. Anak yang jenengan bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iso sholat teko TPQ dudu sekolah. Iso maca Quran teko TPQ dudu teko sekolah. Nah, kita masa mau ngomong bahwa minta apa namanya upah itu tidak boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i bahkan yang layak itu diminta itu ya ngajar Quran. Apa artinya? Bukan mungkin bertentangan dengan malayas al-aliyah bukan. Artinya ketulusan orang yang menyampaikan ini itu penting. Yang dikirim ke Antokia ini orang yang tidak bermotif ekonomi. Maka kalau di satu sisi kadang ada orang mengkritik, orang Jawa kok di hotel bayar 300.000, 200.000. Ya di satu sisi kalau kita tengok ini memang kayak salah, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang kadang tidak nyaman pengajian umum nganggo teror, kursi panas-panasan ini dalu angop-angop sampai jam 12 dalu. Ada orang yang lebih nyaman belajar agamanya di hotel, seminar-seminar ini, penceramah-penceramah yang muda-muda sekarang di hotel bayar. Ono sing ngurusi, tapi yang datang yang banyak anak-anak muda. Apa kita mau menyalahkan? Tidak juga. Ya memang ada market yang seperti itu, ada medan dakwah yang digarap yang mungkin seperti itu. Sing belum tentu purun lumbuh di masjid lesehan lumbuh. Jadi betul sama kayak sekolah-sekolah Islam yang kemudian bayarnya mahal, tidak salah juga. Karena memang ada orang tua, diakui atau tidak, ada orang tua dia tidak berpikir tentang kualitas yang bagus, yang penting anakku laku. Fasilitasi api, isu sampai jam 5 diopeni, aku tinggal kerja aman, nyaman, anak itu tuh omah pinter, aku mau akhlaknya api. Tidak perlu daki-daki, itu bisa baca kitab kuning, tidak perlu. Anakku nanti kalau jadi dokter punya dasar agama, dia punya keimanan yang sudah cukup, bayar 30 juta, bayar utama, nggak apa-apa, sakulannya juga tidak apa-apa. Itu ada marketnya masalahnya. Lahan dakwahnya itu ada. Makanya saya masih ingat kajian Nabi dulu itu. Ya ini di satu sisi kritik, tapi di satu sisi lahan dakwahnya begitu. Kajian Nabi itu dulu di Medina itu ada orang kaya-kaya matur sama kajian Nabi untuk membuat kajian khusus untuk orang kaya-kaya, sahabat-sahabat sing sugi-sugi. Eksklusif. Kenapa? Eksklusif. Mereka ini malu duduk dengan orang-orang yang tidak punya. Sahabat-sahabat yang dulu mata Buddha, dulu pernah ikut ini, mereka tidak nyaman. Kanjeng Nabi dijauhi kaya karena gelem melok ngaji, wis bareng. Kanjeng Nabi tidak mau. Ya memang itu tantangan buat kita tentang arti ketulusan, tentang arti keikhlasan.
Ya bener Pak, tidak mudah Pak noto hati Pak. Kalau ngerasakan ya Mbak, noto hati betul gampang. Kita ngaji di satu tempat dengan tempat yang lain, itu perasaan podo itu kadang mempengaruhi Pak, entah perilaku jamaahnya. Kadang kan ada ngaji itu ya, yo nopo nih, bukan antusias itu kan dari itu kita sih sampai materi itu tadi itu terus dari ini kayak kelas aku semua yo ini yang tuh gak dumono bisa terjadi apa? Siapapun bisa terjadi, dan itu benar-benar tidak mudah. Nah, Habib An-Najjar ngomong, kamu ikutlah Rasul-Rasul itu karena mereka tidak punya motif ekonomi, tidak punya motif ekonomi. Kalau kita di kalangan santren Pak, tidak ada istilahnya menentukan tarif dalam mendidik, itu tidak ada. Tapi memang di dunia pesantren, di santri itu juga itu tabu. Tapi kenapa kalau sudah diubah judulnya seminar nggak tabu Pak? Pak, kalau sudah diubah seminar itu nggak tabu Pak. Isinya ya agama, obat anti galau, bahasa Quran sebenarnya, tapi bahasanya seminar. Pun novelnya pernah tulis lah, si model training gitu. Positif apa enggak? Jadi tanya positif. Yang mau kayak gitu orang-orang kantor. Nah iya, dari hari 500 ada yang bayar 4 juta. Training 3 hari. Perusahaan-perusahaan besar-besar mau seperti itu. Dulu kan tahun berapa? Mungkin 15 tahun yang lalu kan itu boom. Baliknya wong melakukan apapun yang sangat mempengaruhi adalah motif pertama dia melakukan itu. Ekonomikah, dakwahkah, itu pasti akan terlihat lestari atau tidak. Dia lihatnya jangan 1 tahun, 2 tahun, lihat 25 tahun ke depan lestari atau tidak. Kalau mati ya rahmat, motivasi bukan dakwah tapi ekonomi, itu pasti. Kembali ke diri kita masing-masing. Wahum utawi iki Allah diri muhtaduna wong kang ana pitutur kabeh. Fakila mongko den dawuh lagu ketuwe rasul anta utawi sira ala diri iku ing atase agamane iki mursali. Apa yang disampaikan oleh Habib An-Najjar, ikuti mereka tidak punya motif apapun, mereka tidak minta apa, dan para Rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu pun Habib An-Najjar dikomentari, yo kon boloi jadi Pak, enak kan komentarnya, Fakila lalu anta ala dini. Ya Allah, bisa dikomentari, yo kon boloi iso komen koyo wa mali lan ora ono iku tetep duwe ingsun la duwe nyembah sapa ingsun Allah di ing perkara Allah di ing dan fataroni kang nyetakno sapa Allah di ing ingsun ai faqala tegese kang nyetakno sapa iki Allah di ing ingsun tidaklah aku hamba kecuali zat yang menciptakan aku ai lama tegese ora ana kang nyedani maujud di dumateng ingsun min ibadati nyatane saking ibadah iki Allah di al maujud kang wujud apa mutabiha kang natrapi iki ibadah wa antum utawi sira kabeh kadhalika iku kaya dene mengkono-mengkono iki Allah kadhalika iku kaya dene mengkono-mengkono lamania. Aku bisa menghamba, kalian juga bisa, mestinya bisa, sama-sama kita diciptakan olehnya. Masya Allah, ini orang biasa berani berbicara seperti itu. Wa ilaihi lan marang iki Allah itu jauhna dari musiro kabeh badal mauti dalam sak badane mati fa yujazihu mongko bakal bales sapa iki Allah itu ing sira kabeh dikufri kalawan kufur ira kabeh. Ngeten hampir rata orang yang didakwahi oleh para rasul di Quran,
tidak semua, itu selalu mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Mati sudah ya jadi tanah gitu aja, tidak ada pembalasan apa-apa. Nah, sekarang di Eropa itu terjadi itu Pak, dengan kecanggihan teknologi macam-macam. Kalau di Eropa kan orang meninggalkan gereja, bagi mereka tidak penting. Kebetulan saya karena tujuh bulan serauni nombor kali wong bule, jadi konco-konco ini ngoten niku nggih saja ya. Mungkin secara identitas dia agama Nasrani atau Katolik lah, agamanya Katolik itu ya mereka tidak penting, beragama itu tidak penting. Ya mereka meyakini tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada. Orang kalau sudah mati ya selesai. Ateis tidak usah ditanya. Sekarang orang yang agamanya cetek banget itu bisa berpikir seperti itu, terutama di kalangan orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Trennya itu sudah begitu. Maka ya kan gereja dijual, apa dijual? Itu kan karena mereka jauh dari agama. Sampai didol, masjid didol. Pak, kira-kira jenengan demo bener. Mereka bener sih. Tenang saja, izin mati. Ya kekeringan moral di situ bahwa ya norma masyarakat biasa bagi dia itu memang tantangan untuk kita, tapi tidak diarahkan kepada agama. Ini kalau tak lanjutkan ini saya harapkan ada tanya jawabnya. Ini kalau tak lanjutkan cukup gitu ya. Kita isi pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari gambaran ayat-ayat ini yang kita kasih ini sampai 22, tidak sampai 27. Saya catat biar saya tidak lupa bahwa dakwah itu tidak mudah, ngajak orang baik itu tidak mudah, tantangannya sangat. Dan pahalanya nanti kita akan bicara di pertemuan bulan depan, kita akan bicara lagi. Habib An-Najjar ini menjadi martir, dan nanti kelak dia ngomong nak kaum kurun dia mungkin melakukan begitu. Itu Pak, saya itu terkesima dengan kisah Nabi Yakub. Tadi malam saya ngaji di Jalan Jepara, itu juz 13 ya. Itu orang kalau cedek kalau pengeran, saya ulangi, orang kalau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang ada itu. Tadi malam itu saya lagi bahas ayat beberapa ya, surah Yusuf. Itu Nabi Yusuf itu kan terselamatkan dari usirnya saudaranya, mau dibunuh, tapi karena ada perdebatan sama Yahuda bilang jangan dibunuh Yusuf, kan tujuan kalian kan cuma dia jauh dari ayah, bukan untuk membunuh. Yang penting saudara kita ini yang kita tidak suka karena ayah pilih kasih karena mereka, maka kita jauhkan dari ayah. Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur yang gelap, tapi Allah selamatkan. Yusuf ditemukan oleh pelancong ya, saudagar, tapi kemudian dijual, kemudian ikut orang hampir 13 tahun. Giftir bujuri Zulaikha 13 tahun. Seorang gubernur yang dimastai urusan keuangan negara, kemudian dipenjara. Para ulama ada di penjaranya 7 tahun. Habis penjara nanti keluar karena bisa mentakwil mimpi, melihat sapi, rajanya melihat sapi gemuk 7, sapi kurus 7, yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Rasul bingung, tak kok wong kafir jawabnya itu hanya bunga-bunga tinju. Tapi temannya Yusuf, tukang pemberi minum
sama yang menyiapkan hidangan kerajaan, temannya di penjara, dia ingat saya punya teman pintar ngambil mimpi, dia datang. Kemudian diterjemahkan sama Yusuf, 7 tahun akan makmur, 7 tahun akan paceklik, mengalami paceklik. Maka kemudian disampaikan, rajanya suruh prepare ini usulannya Yusuf disampaikan. Endingnya beliau dinikahkan oleh rajanya dengan Zulaikha. Ini ternyata Zulaikha masih saudara dari raja. Maka di Quran itu disebut Al-Malik itu rajanya, Al-Aziz itu ada di bawahnya, yaitu suaminya dari Zulaikha yang nanti Yusuf menduduki posisi. Saya cerita ininya ini tentang keberkahan ini, bahwa orang yang cerdas dan berguna urip itu dituntun dalam Islam. Yusuf sukses jadi seorang raja, dia Abdul Kanan, bumi Kanan di Palestina terjadi paceklik. Saat ada paceklik, mereka kan nyari bahan pokok yang bisa dimakan. Datanglah Mesir, karena Mesir punya stok banyak. Karena manajemen yang diatur sama Yusuf ketemulah saudaranya, tapi yang Nabi Yusuf menentang di Sawangsit, tapi Nabi Yusuf buat skenario. Nabi Yusuf gak asing sama kakak-kakaknya. Kemudian di skenario, di setting, Nabi Yusuf ngomong, kamu masih ada saudara yang ada di rumah, Bunyamin, tapi tidak nyebut nama dia. Ada satu, ayahmu masih ada. Ya sudah, kalian tak tambahin 2 karung. Satu untuk adik sampean, satu untuk adik sampean. Kan saudaranya 12. Kemudian Nabi Yusuf ngomong, nanti kalau kamu kesini lagi bawa adikku. Oh iya. Nabi Yusuf pintar salah begini. Apa? Karena itu beli, bukan apa namanya? Bukan gratisan. Nabi Yusuf pintar. Dirham itu, uang itu yang dipakai untuk membeli dimasukkan lagi. Syariatnya Nabi Yakub nak dijubarani itu dibalik. Pintar Nabi Yusuf, ya apa caranya balik Mesir? Tutup rumah, kak kok duit dibalik dok, 3 ibu Yusuf. Oh nih pak, oh jual pintar lah. Kalau jual pintar dikei, iki kok apa ini nak kronolog itu menjahat, itu dikei yakin. Balik Mesir butuh nih, Bunyamin diajak. Bunyamin ditarik Dewi karo Nabi Yusuf. Ini singkat cerita ya. Saya ini cerita tentang keberkahan. Tarik di sini orang Jawa, orang apa ini cerita tapi sorong ya. Tarik, untuk sampai tak setting ini. Bunyamin awalnya tidak percaya, tapi Nabi Yusuf membuat keyakinan ini betul. Oh iya, ini kakak. Kemudian setting dengan Nabi Yusuf ning karungi tempate bekale gawaane Bunyamin dilebokno wadah gelas sing teko emas sing lapisane putih ora dilebok langsung barang rombongannya sebalik ana sing bengok maling ini mesti setting kalau Nabi Yusuf. Nah, dalam konsep peraturan kerajaan Mesir, nah kalau nyolong sing tanggung jawab sing jipo. Karepe kakake itu iki sakno iki arek iki disayang karo bapak wis tebusannya kita. Tidak boleh sama tidak, ini harus di sini. Ulang. Kalau dari bapak Bunyamin ditahan. Habis itu ya sudah datang lagi ke Mesir. Bunyamin itu sudah enak karena Nabi Yusuf kalau kakaknya. Habis itu datang lagi yang ketiga, ketemu sama Nabi Yusuf lagi, langsung Nabi Yusuf ngomong, kalian tahu tidak siapa? Terus Nabi Yusuf berikan, Ana Yusuf wahada aku Yusuf dan itu dulu. Langsung wakil dulu dari Nabi Yusuf. Dia bayangkan berapa tahun Nabi Yusuf itu dalam satu riwayat kan dibuang itu umur 13, ada yang mengatakan umur 17, ikut Tidfin itu 13 tahun, di penjara 7 tahun.
mau kayak paceklik dan lain-lain, itu berarti sudah berapa 7 tahun. Kalau kita ngomong paceklik 7 tambah 7 tambah 13 berapa? Nabi Yusuf baru mengangkat mahkotanya, akhirnya baru kakak-kakak baru Yusuf. Saya cerita ini kenapa? Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh Allah gara-gara wasilah. Saya bilang ini wasilah. Kan KB itu sebab sahabat, tidak mungkin ujuk-ujuk. Wasilah ini Nabi Yusuf itu dikasih pakaian Nabi Yakub. Itu ketika dijegur dari semua kalau dulu Nabi Yusuf pakai baju itu, pakai diikatkan di lehernya. Pakaian itu yang Yakub itu dapat itu dari ayahnya Ishak. Ishak dapat pakaian itu dari Ibrahim. Ibrahim dapat pakaian itu dari mana? Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan pakaian dari surga diberikan kepada Ibrahim sehingga beliau tidak terbakar. Pakaian itu diwariskan kepada Ishak. Ishak diwariskan kepada Yakub. Yakub diwariskan kepada Yusuf. Pakaian itulah yang kemudian diberikan oleh Yusuf karena dia diceritai bapaknya buta. Kemudian pakaian ini kayak bapak bisa melewati, bisa melihat lagi. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan namanya asar solihin, bekas-bekasnya sesuatu yang melekat pada orang-orang yang baik, itu tidak aneh. Jubahnya Nabi Yusuf yang diberikan ke ayahnya itu menjadi obat, bisa melihat. Jubahnya yang dipakai Nabi Yusuf dikalungkan di lehernya sehingga terselamatkan dari sukut, itu juga pakaian dari tinggalannya ayahnya. Jubahnya yang dipakai Nabi Ibrahim itu yang melindungi dari panasnya api. Jadi kalau jenengan kalau Rasul itu mukjizat, kalau wali Allah namanya karomah, kalau orang biasa namanya ma'unah, kalau orang fasik, orang kafir kok dapat seperti itu namanya apa? Istimewa. Ya sudah. Jadi orang tidak percaya lagi tentang arti yang aneh-aneh itu. Kok banyak? Maryam, Zakaria masuk belum buah tekondi. Jawabannya ada min fadli. Orang sing mlebu kecuali Zakaria, tapi kok beda. Tiap hari ada. Jadi jenengan juga jangan kaget kalau kemudian di lingkungan kita pernah mungkin karena ya itu mau komentar aku kok ciri api piye model piye mosok saya iki kok ngene, tapi Gusti Allah gak milih kekasih iku gak pilih-pilih Pak, ya terserah. Wala di tukang kayu, di berjahit, di tukang parkir, nak Gusti Allah pilih gak ada rontok di jabatannya apa keturunan Islam. Masya Allah. Ada nih, baik kita cerita yang tanya, monggo. Silakan. Monggo. Saya jawab takoyur dulu nih, pertanyaan yang ketiga sama yang pertama. Jadi takoyur yang tidak boleh itu mengarah kepada mencari pembenaran selama ini yang kaitannya dengan menyelisih agama. Kalau kemudian tadi disampaikan contoh kita lihat ada alam, oh itu ilmu yang diperkenankan pasti, itu bukan kategori takoyur. Oh kalau ada mendung berarti tanda mau hujan. Kalau ada apa namanya, nah kalau beda lagi, kalau contohnya kalau ada burung begini berarti ada orang meninggal, nah itu beda ini. Nah itu beda. Tapi kalau ada hujan, ya ada mendung, hujan. Biasanya kalau panasnya itu musimnya itu kategori sekian, maka nanti musim hujannya sekian, itu tidak apa-apa, itu kan
termasuk ilmu alami dan itu diperkenankan. Tapi kalau sudah wallahu alam gitu, kalau kemudian kayak guru kakak apa lewat berarti orang mati, nah itu apakah benar apa enggak wallahu alam saya. Apa kalau tatoyur, apa itu termasuk tatoyur? Bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi pada prinsipnya kematian tidak dikaitkan dengan kehadiran binatang atau apa, tidak. Tapi memang saya ingin cerita sedikit. Dulu ada seorang sahabat yang meninggal, itu membuat gempa. Saya lupa namanya sahabatnya, itu ada di dalam kitab seperti ini. Dia wafat, ada bulu yang masuk ke kain kafan, bulu yang masuk ke kain kafan. Kemudian dicari sama-sama yang lain, bulu itu tidak ada. Dan baunya kali luar biasa. Nah, jadi memang kita harus bisa membedakan mana itu ilmu yang ilmu titen tadi. Mungkin sebagian orang menyebut itu ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya kan? Dengan tatoyur itu mengalahnya kayak tadi. Nah, contoh yang supaya saya tidak salah ya. Contoh ya kayak tadi. Ini Pak Cetrik gara-gara koning ini. Jadi aku urip kok tambah sial ya, gara-gara mungkin gue mantu kok. Itu yang nggak boleh. Jadi istilahnya mengarah kepada sesuatu yang membuat kesialan menuju ke seseorang lah, mungkin mengarahnya seperti itu. Tapi kalau itu ya, ono kuku dan galu popo gitu, itu sebagian orang mengatakan tatoyur. Tapi kalau kemudian orang ahli nujum memandang bahwa itu adalah tanda alam, itu alam. Kalau itu dianggap menjadi tanda alam, karena memang Allah itu kasih kode kan kodenya macam-macam. Tidak semua orang bisa mencermati. Karena gitu. Jadi pokoknya yang mengarah-mengarah yang sirik ya, jadi lah. Yang kedua kaitannya dengan ini pertanyaan yang kemarin ya. Iya. Ya sama ya. Bukan nomor boleh jelaskan. Ngeten awak IDW iki sedulur kabeh. Innamal mu'minuna kita ini saudara. Nah yang jadi masalah itu ketika ada hilaf, terutama di ranah akidah sama fikih. Terutama yang banter itu fikih. Ngeten awal IDW ini di Indonesia ormas yang besar itu juga Muhammadiyah berdiri lebih dulu, Dahlan, kemudian NU. Ini yang paling besar. Ini sama-sama belajar di Mekah, guru yang sama. Cara dakwahnya berbeda. Dahlan nyasar masyarakat kota, Hasim masyarakat cara dakwahnya beda, tetapi secara prinsip ajaran gurunya sama. Di situ kemudian terbentuklah organisasi juga banyak, CNU dan Muhammadiyah. Ada ormas-ormas lain yang juga berdakwah membentuk sebuah komunitas, ono Alexan, ono Persis, macam-macam, ono NDI, macam-macam. Dari situ biasa Pak, namanya dalam kelompok satu kelompok yang lain ada gesekan, nggak cocok, itu biasa. Tapi kalau dengan kekerasan kelompok apapun tidak boleh, mau lihat kokak atau banser tetap tidak boleh. Dan begini, nah, masalahnya orang gawe gesekan itu kan orang seperti wong kan tidak mungkin orang ono sekali. Nah, sebab itu kadang bisa direspon berbeda. Ada orang ngaji di mana-mana, dikit-dikit ngamal dulu-dulu. Padahal itu cuma ranah khilafiyah. Saya contohkan, saya kebetulan Pak, kayak jenengan rata-rata namanya masjid perumahan itu kan memfasilitasi semua ormas. Pasti itu tidak mungkin ya. Kalau perumahan rata-rata yo ono NU, ono Muhammadiyah, ono Salafi, itu sudah pasti. Saya ngaji di perumahan itu tidak ada di situ, di Palu Spring, di Pondok Mutiara, Sidoarjo, itu perumahan ya sama.
Saya selalu menyampaikan begini karena ini pertanyaan yang kemarin sebenarnya. Ketika kita jadi pemateri, jadilah yang tasawuf, yang penuh toleransi. Yang kita selisihkan apa sih Pak? Habis yang kita selisihkan itu apa? Tidak banyak. Contoh sholat saja. Sholat contoh kunut itu dalam mazhab Syafi'i sunnah abah, bukan wajib, bukan rukun. Kalau orang tidak kunut diusah. Apa? Jadi ini sunnah. Jenengan mengulang at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu. Tangannya digem terus loh, tidak apa-apa. Tangannya ini terus loh, tidak apa-apa. Ketika mazhab Syafi'i itu asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu sunnahnya jari ini telunjuk, ngancep, mata melihat ini. Yang awalnya kita melihat tempat sujud. Mazhab yang lain enggak, gerakannya itu gini. Ini dari satu hadis dimaknai berbeda. Ada yang sholat Allahu Akbar sejajar dengan dada. Ada yang enggak, ketika takbir telinga enggak. Ada sholat ini sunnah Pak. Ada orang sholat tangannya begini. Ada yang sholat tangannya begini. Loh, jadi kan sholat enggak sedang kok sah. Dia sholat tangannya ini terus. Dia sholat dan angkat tangan, takbirnya dan angkat tangan sah. Yang diselisihkan apa? Kirim doa itu ada yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang tidak. Dia tinggal pilih tuh. Nah gak dulu ya gak usah sing tahlilan bareng-bareng ya sih. Jadi kan nak kirim doa gak nyampe kayak tadi saya ngaji Al-Fatihah. Itu saya meyakini bahwa saya baca Fatihah sampai kepada orang-orang yang saya sebut dulu saya, orang tua saya. Kalau jenengan tidak meyakini itu, ya sudah tidak usah baca. Tapi pertanyaannya adalah, itu kan hanya khilafnya ranah yang simpel. Loh, pertanyaannya orang yang mengkritik itu pertanyaannya, loh, jenengan wakaf granit kanggo masjid untuk almarhum. Granit untuk apa? Ada pahalanya untuk almarhum. Pak, granit masjid tak wakaf untuk almarhum orang tua saya. Sampai apa tidak? Granit saya tutup. Quran mau sudah tutup. Granit lo tutup. Pahalanya menjadi amal jariah. Gitu? Masa kalimat thayyibat la ilaha illallah subhanallah tidak sampai. Itu logika yang maksudku sinten pemateri ustaz-ustaz pemateri itu buat cerdas masyarakat, minimal tahu alasannya apa. Oh iya, logis aja ya wis, itu mesti gak ngompor-ngompori. Saya itu bergaul juga Pak dengan teman-teman yang secara prinsip beda dengan saya, tapi ya begitu namanya orang itu nemen di model itu sami sing pun nemen Muhammad dia nemen kadang sampai konsol itu nggak cocok, ya itu tidak bagus juga. Maksudnya jadi nak umpamanya orang kaya ngono lo yakin tidak dibenarkan, tapi bukan kemudian digeneralisasi. Nanti ini macam kali lebar jelas banget. Kemudian yang terakhir ya apa carane rumah tangga ini adem tentrem. Dan gitu. Kalau ingin yang bikin dahulu kajian Nabi dengan sahabat. Kalau jenengan nak kepingin barokah rumah tangga ini, jenengan lakoni tiga niki. Asli kita kan, niki sing gampang, gak angel. Iki disampaikan ning sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini nanti tidak dikalikan. Jadi insya Allah ning Anas kalau hukum-hukum bukan salah. Nah kepingin urip penak,
setunggal nak mlebu ulut salam, nak mlebu ulut salam, ono wong gak ono wong ulut salam, nak ada orang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, nak ono wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya katakan apa sama di rumah kita itu Pak sudah pasti ono bangsa jin, ono malaikat, sudah pasti. Kanjeng Nabi itu pernah satu momen negur sahabat, maghrib lawangnya dibuka, Kanjeng Nabi nangis. Terus Kanjeng Nabi kok apamu nak tahu ono omamu tutupan. Ternyata Kanjeng Nabi pas masuk itu bangsa jin lagi jagungan ilmu tamu. Jin itu jadi kira dari akhlak. Dia rumah bukaan itu sudah dipersilahkan. Walaupun dia iso buka lama dibuka. Jin itu dari akhlak, jadi kalau jin itu ternyata akhlak. Kanjeng Nabi nak kapamu apa mana wis dari rumah itu nak orang mau perlu itu. Apa artinya di rumah kita itu ada makhluk lain Pak? Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kanjeng Nabi kok kayaknya itu kebiasaan nyala itu sunnah ini perilaku Kanjeng Nabi. Nah ambil dulu ke basono. Jadi itu sering yo melok gaya-gaya. Kasute kula jenengan dirsi peningkri. Ya walaupun dalam syariat esokolo binatang, tapi intinya aslinya gitu Pak. Sungai di kota Sina ape sari itu basis. Ojo langsung besar. Nak dulu sing kedua jenengan kula nak ingin barokah ketemu sapa wae nyopo. Nak sungai itu ulun salam. Yang bahasa masyarakat apa itu mungkin salam itu seiku kok buaya ngono Bapak nyopo. Monggo lewati tonggo itu nenen tak monggo bener api nek nak monggo kan dapat donga nih monggo itu kan donga nih nak Allah donga nih assalamualaikum keselamatan kagem panjenengan donga to nak salam itu kan ono donga nih nak monggo nih Pak nyopo. Yang ketiga, kepengen barokah, ojo ninggal no sholat duha, ojo ninggal no sholat duha. Ini sih dituntun no di sahabat asli. Wonten bali, kulo jenengan nak pengen barokah, rumah tanggai. Ini dengan tidak ini saya setupun, ya tidak saya setupun. Sering-sering nak jenengan nyatane kok budal masjid ya alhamdulillah. Nak pas boten budal masjid mbok nopo jenengan istiqomah ke jamaah karo bojo. Minimal jenengan bareng pas tahajud bareng bukan berarti jamaah sebab sunnah itu tahajud boten jamaah. Tapi nak jamaah oleh ndak boleh kalau sing larang nak niatin ben iso bareng-bareng nak izinan gak patek semangat oleh nak secara sing masruh sholat sunnah sing di napa niki disunnahno disyariatno jamaah niku wis jelas sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, sholat napa niki paling sholat gerono, sholat tarawih ini masruh. Oleh tidak duha jamaah amsal, tapi bukan masruh. Kanjeng Nabi sebagai nanti dalu sholat jamaah kali sahabat nanti tahajud jamaah amsal, tapi bukan masruh. Bukan masruh. Jamaah. Dengan kita ini pundi mawon, kok jenengan ono wong sering tukaran karo bojone. Iku tondo jarang sholat bareng. Logika manusianya masuk. Wong tukaran kan tidak mungkin sholat bareng.
mosok di kamar sholat sampai muakal jadi jenengan nak kepingin membina rumah tangga yang baik sering-sering sholat nak udah masjid udah nah pas kotor dia tinggal oh niku masya Allah kunci harmonis caranya harmonis rumah tangga kok sering berkata ditolong sering sholat tahun nopo ya nanti kita lakukan manfaat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.